Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alimatur Rahim dengan NIM 186500046. Saya akan membuat tugas dari rekayasa perangkat lunak tentang menjelaskan tentang rekayasa perangkat lunak. Pertama-tama di sini kita mengetahui terlebih dahulu sejarah dari software engineering. Istilah software engineering digunakan pertama kali pada akhir 1950-an dan awal 1960-an. Saat itu terdapat perdebatan tajam mengenai aspek engineering dari perkembangan perangkat lunak. Dan selanjutnya pada tahun 1968 dan 1969, Komite Sains NATO mensponsori dua konferensi tentang rekayasa perangkat lunak yang memberikan dampak kuat terhadap perkembangan rekayasa perangkat lunak. Selanjutnya di sini pengertian dasar. Istilah rekayasa perangkat lunak biasa disingkat RPL secara umum disepakati sebagai terjemahan dari istilah software engineering. Istilah software engineering mulai dipopulerkan pada tahun 1968 pada Software Engineering Conference yang diselenggarakan oleh NATO. Sebagian orang mengartikan RPL hanya sebatas pada bagaimana membuat program komputer. Padahal ada perbedaan yang mendasar antara perangkat lunak, software, dan program komputer. Perangkat lunak adalah seluruh perintah yang digunakan untuk memproses informasi. Perangkat lunak dapat berupa program atau prosedur. Program adalah kumpulan perintah yang dimengerti oleh komputer, sedangkan prosedur adalah perintah yang dibutuhkan oleh pengguna dalam memproses informasi. O'Brien 1999. Pengertian dasar. Pengertian RPL sendiri adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal yaitu analisa kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, pengujian sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Dari pengertian ini dijelaskan bahwa RPL tidak hanya berhubungan dengan cara pembuatan program komputer. Pernyataan semua aspek produksi pada pengertian sebelumnya mempunyai arti semua hal yang berhubungan dengan proses produksi seperti manajemen proyek, penentuan personil, anggaran biaya, metode, jadwal, kualitas sampai dengan pelatihan pengguna merupakan bagian dari RPL. Selanjutnya adalah perangkat lunak atau software. Perangkat lunak merupakan program-program komputer dan dokumentasi yang saling berkaitan. Rekayasa perangkat lunak berasal dari dua kata, yaitu software atau perangkat lunak dan engineering atau rekayasa. Perangkat lunak atau software adalah source code pada suatu program atau sistem. Perangkat lunak tidak hanya dokumentasi terhadap source code, tetapi juga dokumentasi terhadap suatu yang dibutuhkan selama pengembangan instalasi, penggunaan, dan pemeliharaan sebuah sistem. Engineering atau rekayasa adalah aplikasi terhadap pendekatan sistematis yang berdasar atas ilmu, pengetahuan, dan matematis serta aplikasi tentang produksi terhadap struktur, mesin, produk, proses, atau sistem. Rekayasa perangkat lunak adalah suatu disiplin rekayasa yang berkonsentrasi terhadap seluruh aspek. Selanjutnya, perkembangan rekayasa perangkat lunak. Meskipun baru dicetuskan pada tahun 1968, namun RPL telah memiliki sejarah cukup yang panjang. Dari sisi disiplin ilmu, RPL masih relatif muda dan terus berkembang. Arah perkembangan saat ini sedang dikembangkan antara lain meliputi tahun kejadian 1940-an, 1950-an, 1960-an, 1970-an, 1980-an, 1990-an, dan sampai dengan 2000-an. Selanjutnya, ruang lingkup rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Rekayasa perangkat lunak telah berkembang sejak pertama kali diciptakan pada tahun 1940-an hingga kini. Fokus utama pengembangannya adalah untuk mengembalikan perangkat dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas para praktisi pengembangan perangkat lunak dan kualitas aplikasi yang dapat digunakan oleh pemakai. Dan ruang lingkup rekayasa perangkat lunak
atau software engineering, yaitu seperti pada gambar ini. Dan selanjutnya tujuan rekayasa perangkat lunak. Tujuannya yaitu ada 3. Yang pertama, menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas. Kedua, menghasilkan perangkat lunak yang efisien. Dan yang ketiga, menghasilkan perangkat lunak tepat waktu. Faktor-faktor yang melatar belakang munculnya RPL: ketidakmampuan organisasi memprediksi waktu, usaha dan biaya untuk membangun perangkat lunak, perubahan nisbah atau rasio biaya perangkat keras terhadap harga perangkat lunak, kemajuan pesat perangkat keras, kemajuan dalam teknik-teknik pembuatan perangkat lunak. Selanjutnya, tuntunan yang lebih tinggi terhadap jumlah perangkat lunak. Tuntunan yang lebih tinggi terhadap jumlah perangkat lunak. Selanjutnya, tuntutan yang lebih tinggi terhadap mutu perangkat lunak. Meningkatnya peran pemeliharaan. Selanjutnya, rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain. Pertama itu, cukup ruang lingkup yang cukup luas membuat RPL sangat terkait dengan disiplin dengan bidang ilmu lain. Tidak saja sub bidang dalam disiplin ilmu komputer, namun dengan beberapa disiplin ilmu lain di luar ilmu komputer. Hubungan keterkaitan RPL dengan ilmu lain dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain. Bidang ilmu manajemen meliputi akuntansi, finansial, pemasaran, manajemen operasi, ekonomi, analisis kuantitatif, manajemen sumber dan daya manusia, kebijakan dan strategis bisnis. Bidang ilmu matematika meliputi aljabar linear, kalkulus, peluang statistik, analisis numerik, dan matematika diskrit. Selanjutnya, bidang ilmu manajemen proyek meliputi semua hal yang berkaitan dengan proyek seperti ruang lingkup proyek, anggaran, tenaga kerja, kualitas, manajemen risiko dan keandalan, perbaikan kualitas, dan metode-metode kuantitatif. Selanjutnya, bidang ilmu ergonomika menyangkut hubungan interaksi antar manusia dengan komponen-komponen lain dalam sistem komputer. Selanjutnya, bidang ilmu rekayasa sistem meliputi teori sistem, analisis biaya keuntungan, pemodelan, simulasi, proses, dan operasi bisnis. Selanjutnya, sifat dan karakteristik software. Software merupakan elemen sistem logik dan bukan elemen sistem fisik seperti hardware. Kedua, elemen itu tidak aus tetapi bisa rusak. Elemen software itu direkayasa atau dikembangkan dan bukan dibuat di pabrik seperti hardware. Hardware dan software. Hardware manufactured without but using component relatively simple. Software developed atau engineered deteriorates custom build complex hardware versus software. Selanjutnya, kategori perangkat lunak secara umum. Kategori perangkat lunak secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, perangkat lunak sistem, sekumpulan program yang ditulis untuk melayani program-program yang lain seperti compiler, editor, dan utilitas pengatur file. Perangkat lunak real time, program-program yang memonitor atau menganalisis atau mengontrol kejadian dunia nyata pada saat terjadinya real time event. Perangkat lunak bisnis, memproses informasi bisnis seperti payroll, inventory, dan lain-lain. Perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan, ditandai dengan penggunaan algoritma number crunching. Embedded software, produk yang ada dalam read-only memori dan dipakai untuk mengontrol hasil dan sistem untuk keperluan konsumen dan pasar industri. Perangkat lunak komputer personal, sesuai kebutuhan personal seperti pengelolaan kata, angka, dan manajemen database.